Kebodohan dan kebiadaban penguasa yang merendahkan martabat dan kehormatan seorang pemimpin. Di rezim ini Presiden Republik Indonesia berlatar belakang militer sehingga, secara konstitusional, sistematis, terstruktur, terprogram, terkomandoi, terpadu, masif dan kolektif, seluruh pemimpin dipaksakan untuk memakai pakaian militer, dan hal ini menunjukkan bahwa semua kebijakan daerah akan dikendalikan dengan kekuatan militer dan moncong senjata. Faktanya pemimpin mulai dari gubernur, wali kota, bupati, mereka adalah perisai, tameng, bumper dan benteng terakhir pelindung segenap rakyat Papua. Jadi ini adalah watak daripada penguasa Indonesia dan negara ingin menguasai Papua demi kepentingan ekonomi dan stabilitas nasional. Sehingga secara tidak langsung kebiadaban negara ditunjukkan di publik untuk ditelanjangi oleh dunia baradab. Hal ini menunjukkan bahwa negara ini berwatak iblis dan berkultur militer. Jadi Anda yang berdasi entah itu gubernur, bupati, wali kota dan lain sebagainya Anda akan dipantau setiap kebijakan atau pembajakan yang Anda lakukan karena semua telah terstruktur, dan juga di mata hukum Anda sudah tidak punya lagi legal standing yang fundamental dan hakiki, berdasarkan undang-undang otonomi khusus, ketimbang para penguasaan dari mereka pemilik budak. Kita harus melihat secara imparsial dan utuh kondisi real hari ini. Demi keselamatan dan masa depan kaum komunal bangsaku Papua yang mendiami di berbagai regional dari Sorong sampai Merauke. Ada berapa fakta pejabat Papua yang diinjak-injak kehormatan dan kewibawaan, sebagai pemimpin yang mengemban tugas negara seperti Bapak Gubernur Papua almarhum Lukas NMB diculik seperti pencuri di Jayapura Abepura. Di salah satu rumah makan Sendok Garpu, dan juga Bapak mantan Gubernur Papua Bapak Barnabas Suebu ditangkap atas kasus korupsi. Beliau kurang lebih 60 tahun ia mengabdikan diri, dan akhir dari semua pengabdian itu ia ditangkap dan dipenjarakan. Riki Hampagawak Bupati Mamteng ditangkap atas kasus yang sama, Bupati Timika Otinus Omaleng ditangkap atas kasus yang sama pula dan lain-lain. Keyakinan iman dan moral saya bahwa banyak pejabat Papua yang akan ditangkap dibunuh. Secara legal sistematis masif dan terstruktur, mari kita merefleksikan kembali kutipan yang dikutip oleh BPK PDT Dr. Beni Giai, orang Papua mau menteri, gubernur, bupati wali kota, bertitel apapun Anda bergaya ibarat ikan dalam akuarium. Lalu Bapak Tokoh Barnabas Suebu berkata bahwa, saya menyesal bergabung dengan negara ini, kurung anjing lebih baik daripada kurung manusia di akhir dari pengabdian saya dipenjarakan di manakah salah saya entahlah. Dan saya masih ingat apapun yang disampaikan oleh Bapak almarhum Lukas NMB, negara hanya berikan uang dan aturan di tangan mereka itulah sebabnya hari ini Undang-Undang Otsus tidak berjalan baik dan tidak berhasil hampir 95%, jadi pejabat Papua Anda jangan tepuk dada dengan apa yang ada raih ingat sepanjang mobil putih masih menggunakan ban hitam penindasan akan tumbuh subur, di tengah-tengah kita dengan kekuatan militerisme, kolonialisme, kapitalisme, imperialisme, genosida, etnosida, ekosida, dominasi migran dan marginalisasi penduduk pribumi di atas tanah leluhur mereka, mulai dari pemimpin mereka sampai rakyat jelata. Jujur saya menulis yang berbeda karena saya merasa berbeda. Jadi Papua tetaplah luka bernanah dan membusuk di dalam tubuh bangsa kolonial Firaun dan Goliat Medren Indonesia. Demta tanggal 22 Februari tahun 2025.